Selamat sore teman-teman semua. Jadi di sini kita akan mempresentasikan tentang proyek yang sudah diberikan dari mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Nah, sebelum kita masuk ke bagian presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu, yaitu dengan saya yang pertama, Nima Dwi Pujayani dengan NIM 211 505 1009, kemudian dengan teman saya. Baik, dengan saya Dewa Nyaman Wahyu Pria dengan NIM akhir 1005. Baik, dengan saya Iputu Bayoneta Surya, biasa dipanggil Bayu, dengan NIM 21150511019. Selanjutnya kepada Rio dipersilakan. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Rio Lobo Alfaton, bisa dipanggil Lobo dengan NIM 21150511013. Oke, dilanjutkan untuk Puja. Baik, jadi di awal presentasi, izinkan kami menjelaskan tentang OOP. Nah, di mana OOP atau Object Oriented Programming adalah suatu pemrograman yang berorientasi pada suatu objek. Di mana program-program yang telah ada merupakan suatu gabungan dari beberapa komponen-komponen yang sudah ada sebelumnya. Nah, hal itu akan mempermudah seorang programmer dalam melakukan pengembangan dalam suatu program. Nah, di mana program-program yang telah ada merupakan suatu gabungan dari beberapa komponen-komponen yang sudah ada sebelumnya. Nah, objek yang saling berkaitan dan disusun ke dalam suatu kelompok disebut dengan kelas. Nantinya, objek-objek tersebut akan saling berinteraksi untuk menyelesaikan suatu masalah yang terjadi. Nah, pada OOP ini terdapat 4 prinsip, yaitu yang pertama ada encapsulation, yaitu sebuah konsep tentang pengikatan data atau metode berbeda yang disatukan menjadi satu unit data. Maksudnya di sini yaitu berbagai objek yang berada dalam kelas tersebut dapat berdiri sendiri tanpa terpengaruhi oleh yang lainnya. Nah, encapsulation dapat mempermudah suatu pembacaan pada kode. Hal tersebut terjadi karena informasi yang disajikan tidak perlu dibaca secara rinci dan sudah merupakan dalam satu kesatuan. Proses enkapsulasi ini mempermudah untuk menggunakan sebuah objek dari satu kelas karena kita tidak perlu mengetahui segala hal secara rinci. Kemudian yang kedua ada abstraction. Prinsip ini sendiri berarti memungkinkan seorang developer memerintahkan suatu fungsi tanpa harus mengetahui bagaimana fungsi tersebut bekerja. Abstraction berarti menyembunyikan detail latar belakang dan hanya mewakili informasi yang diperlukan untuk dunia luar. Ini adalah proses penyederhanaan konsep dunia nyata menjadi komponen yang mutlak diperlukan. Yang ketiga ada inheritance. Dalam konsep OOP, ada suatu kemampuan untuk membentuk suatu kelas baru yang memiliki fungsi turunan atau mirip dengan fungsi yang ada sebelumnya. Konsep ini menggunakan sistem hierarki atau konsep bertingkat. Maksudnya di sini yaitu semakin jauh turunan atau subkelasnya, maka semakin sedikit kemiripan dalam fungsinya. Nah, yang keempat adalah polymorphism. Nah, pada dasarnya, polymorphism adalah suatu kemampuan pesan atau data untuk diproses lebih dari satu bentuk. Polymorphism sendiri adalah konsep di mana suatu objek yang berbeda-beda dapat diakses melalui interface yang sama. Dengan polymorphism, kamu dapat mengetahui fungsi perhitungan luas ketiga benda tersebut dengan tiap benda memiliki metode perhitungannya sendiri. Nah, kemudian selanjutnya kita akan masuk ke dalam bagian presentasi utama kita. Bagi teman yang akan presentasi, dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya Bayu. Saya akan melanjutkan untuk sistem informasi dari karyawan. Nah, dalam sistem informasi karyawan itu terdapat sebuah package yang dimana package-nya pertama data karyawan. Kemudian di sini saya akan menjelaskan dalam package data karyawan terdapat 4 kelas, yaitu ada kelas daftar karyawan, input data, kemudian ada inheritance dari karyawan, kemudian inheritance dari menu utamanya. Jadi di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu dalam package data karyawan dapat public class yang bernama daftar karyawan.
Kemudian dalam kelas daftar karyawan terdapat 5 variabel. Yang pertama ada variabel nama yang bertipe data string yang berfungsi untuk menangkap atau mengumpulkan data nama dari setiap karyawan yang diinputkan. Kemudian juga ada variabel nick yang bertipe data integer yang berfungsi untuk mengumpulkan data nick dari setiap karyawan yang sebelumnya sudah diinputkan atau dimasukkan. Kemudian juga ada gaji, variabel gaji yang bertipe data integer, kemudian ada variabel total gaji juga yang bertipe data static integer, kemudian ada ID yang bertipe datanya yaitu string. Baik, selanjutnya ada sebuah metode di dalam kelas yaitu ada metode string get nama. Metode ini berfungsi untuk menangkap variabel atau data yang diinputkan dalam variabel nama yang kemudian akan di-return atau dikembalikan nilainya dengan bertipe data string. Kemudian selanjutnya ada metode public void set nama, yang dimana metode ini berfungsi untuk menyeting kembali atau mengisi data berupa nama dan nantinya akan ditangkap oleh get nama tersebut. Kemudian juga di sini ada public get nick yang berfungsi untuk menangkap atau mengumpulkan data yang sebelumnya sudah dimasukkan berupa datanya itu intake, kemudian nanti akan di-return kembali. Kemudian di sini juga ada public void set nick-nya. Ada in get gaji, di mana metode ini berfungsi untuk mengumpulkan dan mengembalikan nilai gaji yang tadi sudah dimasukkan dan bertipe integer juga. Kemudian di sini ada public void gaji dengan tipe datanya itu integer yang digunakan untuk memasukkan atau menginputkan nilai gaji. Begitupun seterusnya. Sampai di sini ada data-data yang sudah dimasukkan dari atas tersebut akan dikumpulkan dalam sebuah metode yaitu daftar karyawan sedangkan nama kelasnya. Kemudian untuk inheritance-nya atau pewarisannya, daftar karyawan itu ada di mana akan Java utils vector karena di sini akan menggunakan static vector yang bernama dengan karyawan dengan rincian sebagai berikut. Baik, untuk input data dijelaskan oleh teman saya, untuk Rio, waktu dan layar saya persilakan. Baik, sini ada package yang berisi data karyawan. Jadi di sini ada import Java Util Scanner. Pertama ada kelas public class dengan nama input data yang isinya itu adalah scan. Di sini scan berfungsi untuk menginput data. Kemudian ada metode menu utama. Nah, di sini ada output selamat datang di kemudian sistem informasi karyawan, kemudian ada satu data karyawan, kemudian yang kedua total gaji karyawan, dan output pilihan. Nah, di sini juga ada kondisi jika memilih pilihan satu, maka akan diarahkan ke data karyawan. Dan jika memilih pilihan dua, maka akan diarahkan ke data gaji. Jika memilih selain 1 dan 2, maka akan terdapat output inputan salah. Kemudian kembali ke menu utama. Kemudian
ada metode data karyawan. Di sini juga terdapat menggunakan integer. Adapun outputnya yang pertama ada kelola data karyawan, kemudian ada silahkan pilih menu yang ingin dilihat. Terus kemudian ada satu lihat data karyawan, dua tambah data karyawan, tiga edit data karyawan, empat hapus data karyawan, lima kembali, dan ada pilihan. Nah, di sini adapun kondisinya yaitu jika memilih pilihan satu, maka akan diarahkan ke print data. Eh, print data di data karyawan. Kemudian jika memilih pilihan dua, maka akan diarahkan ke input data karyawan. Dan jika memilih pilihan ketiga, maka akan diarahkan ke update data karyawan, kemudian ke data karyawan lagi. Kemudian jika memilih pilihan keempat, akan diarahkan ke hapus data karyawan. Dan jika memilih pilihan yang kelima, maka akan kembali ke menu utama. Dan jika memilih selain 1, 2, 3, 4, dan 5, maka akan ada output inputan salah dan kembali ke menu utama. Kemudian ada metode input data karyawan. Di sini ada variabel NIK dengan bertipe integer, kemudian ada juga variabel gaji bertipe integer juga, kemudian ada nama bertipe string. Nah, untuk output ada yang pertama ada kelola data karyawan, kemudian ada tambah data karyawan, kemudian ada ID karyawan, kemudian ada NIK karyawan, kemudian juga ada nama karyawan, dan ada gaji karyawan. Jadi untuk metode selanjutnya ada update data karyawan. Baik, di sini ada juga metode update data karyawan. Jadi kondisinya itu jika karyawan sama dengan lebih kecil daripada 0, maka outputnya yaitu belum ada data. Kemudian ada tekan enter untuk melanjutkan. Kemudian maka jika indeksnya 0, penandanya sama dengan 0. Kemudian outputnya masukkan ID karyawan yang akan diubah. Kemudian untuk ini ada variabel juga naik gaji dan nama. Kemudian untuk output di sini ada kelola data karyawan, tambah data karyawan, nik karyawan, nama karyawan, dan gaji karyawan. Kemudian di sini ada looping for karyawan, data karyawan di variabel K berbanding lurus dengan K vektor karyawan. Kondisinya jika variabel K get ID setara dengan ID. Untuk penandanya sama dengan 1. Jadi variabel K sama dengan new karyawan, untuk variabelnya ID, nama, nik, gaji. Kemudian indeks plus plus. Jika penanda sama dengan 0, maka sistem akan memberikan output karyawan tidak ditemukan. Kemudian tekan enter untuk melanjutkan dan next line. Kemudian untuk metode yang selanjutnya ada hapus data karyawan. Untuk kondisinya jika ke vektor karyawan sama dengan 0, maka outputnya itu belum ada data. Kemudian tekan enter untuk melanjutkan.
indeks sama dengan 0, penanda sama dengan 0. Outputnya masukkan ID karyawan yang akan dihapus. Kemudian di sini terdapat looping yang sama seperti yang di atas yang sebelumnya, cuman di sini perbedaannya terdapat pada remove. Jadi untuk remove itu berfungsi untuk menghapus data karyawan. Kemudian untuk jika penanda sama dengan 0, maka akan muncul output karyawan tidak ditemukan. Kemudian tekan enter untuk melanjutkan the next slide. Kemudian untuk metode selanjutnya ada data gaji. Jadi di sini ada variabel pilihan dengan bertipe integer. Untuk outputnya terdapat total gaji yang harus dibayarkan sebanyak RP plus karyawan get total gaji. Kemudian ada output 0 kembali dan ada input. Untuk kondisinya jika pilihannya itu sama dengan 0, maka akan ke menu utama. Kemudian jika selain itu, maka akan ke data gaji. Nah, untuk metode selanjutnya ada print data. Sini juga masih menggunakan variabel pilihan. Untuk kondisinya, jika vektor karyawan sama dengan 0, maka outputnya tidak ada data. Kemudian selain itu, untuk outputnya itu kelola data karyawan, kemudian ada data karyawan, kemudian ada tampilan ID, nama karyawan, NIK, dan gajinya. Nah, kemudian ada untuk loopingnya itu ada for data karyawan variabel k berbanding lurus dengan k vektor karyawan. Untuk data karyawan itu terdapat ID, nama karyawan, NIK, dan gaji. Kemudian ada outputnya yaitu get ID atau menambahkan ID, mengambil ID. Kemudian ada get nama plus get nama untuk mengambil namanya. Kemudian plus get nick untuk mengambil nick. Kemudian yang terakhir ada get gaji untuk mengambil gajinya. Jadi akan ditampilkan ID, nama, nick, dan gaji yang baru. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke Dewa lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih Rio. Jadi tadi sudah dijelaskan mengenai public class input data dengan pewarisan atau inheritance-nya yaitu ada di sini. Kemudian apabila kita run, dan kita jalankan programnya, misalnya di sini terdapat tampilan selamat datang di sistem informasi karyawan. Dengan ada dua pilihan, yaitu ada data karyawan dan pilihan kedua itu total gaji karyawan. Jadi di sini kita coba untuk memasukkan data karyawan. Kemudian akan muncul pilihan, itu ada kelola data karyawan yang berisi 5 menu. Yang menu pertama ada lihat data karyawan, kemudian ada tambah data karyawan, edit data karyawan, hapus data karyawan, dan kembali ke menu utama. Jadi di sini kita harus menambahkan data karyawan terlebih dahulu. Jadi di sini kita akan menginputkan ID karyawan. Semisal saya inputkan 1. Kemudian ada nick karyawan.
ada nama karyawan. Untuk gaji, saya masukkan apabila sudah terinput atau sudah masuk, akan kembali lagi ke menu utama. Dan jika kita ingin melihat data yang sebelumnya sudah kita tambah, kita akan klik nomor 1. Jadi di sini sudah terlihat untuk ID dengan ID 1, kemudian nama karyawannya itu ada Rio, nicknya ada sekian, kemudian gaji juga ada sekian. Kemudian apabila kita ingin mengedit data karyawan, tinggal pilih 3, masukkan ID karyawan yang akan diubah. Karena di sini hanya ada satu ID saja, jadi kita masukkan ID tersebut. Nah, kita harus memasukkan nick-nya. Jika ada perubahan, misal ada perubahan dalam nick yang sebelumnya nicknya adalah 1 sampai 9, di sini saya ubah jadi kemudian untuk namanya saya ubah menjadi Bayu. Kemudian gajinya jika sudah, maka dia akan kembali ke menu utama lagi. Kemudian coba kita lihat. Maka di sini akan menambah data. Jadi sebelumnya data karyawan ini adalah fungsinya untuk menginputkan atau menambah kembali data yang sebelumnya hanya di bawah 1 ditambah lagi lagi 1. Kemudian jika kita ingin menghapus, jika ingin menghapus, maka akan muncul pop-up seperti atau informasi seperti ini. Kemudian setelahnya akan kembali ke awal lagi, di mana sama datang di sistem informasi karyawan. Kalau kita lihat, jadi data yang sebelumnya atau datanya dia itu sudah terhapus. Jadi tinggal data punya Bayu saja yang ada di sini. Dan kembali klik 5, kembali seperti semula. Baik, sekian dari penjelasan kami untuk sistem informasi karyawan. Dan selanjutnya akan saya kembalikan ke moderator. Baik, di sini kami mengambil 2 proyek. Nah, yang akan saya presentasikan untuk hari ini itu adalah mengenai sistem informasi untuk hotel. Baik, untuk yang pertama, di bar sebelah kiri, di mana di Package Explorer, terdapat eh, terdapat 6 kelas. Nah, yang saya akan jelaskan itu mengenai data customer yang pertama. Baik, dalam package sistem informasi, yang pertama kita akan mengimport. Importnya ada Java Util Scanner itu untuk berfungsi sebagai supaya user bisa menginputkan datanya. Kemudian di sini ada kelas yaitu data customer. Nah, di dalam kelas ini ada access modifier yaitu ada private dan public. Nah, dalam private sendiri ada tipe data string untuk variabel nama dan ID. Kemudian ada juga private yang bertipe integer dengan variabel itu jumlah customer. Kemudian di bagian public ada data customer yang sudah di-set yaitu mengenai string yaitu dengan variabel ID, tipe string dengan variabel nama,
dan juga tipe integer dengan variabel jumlah customer. Baik, kemudian di sini ada beberapa function. Yang pertama itu karena menggunakan private, dia harus menggunakan set dan get. Nah, set itu untuk memasukkan, sedangkan get itu untuk mengambil. Jadi di sini ada beberapa function, yaitu ini juga function. Nah, ini juga function. Kita akan langsung aja masuk ke bagian method yang tersedia, yaitu yang pertama ada print data customer. Di sini juga ada parameter, yaitu scanner input dan scanner change sampah. Nah, di sini berfungsi untuk system out print, berfungsi untuk menampilkan di bagian konsolnya supaya terlihat. Nah, di sini ada data customer, kemudian di bagian sini ada ID, nama customer, dan juga jumlah pesanan. Nah, kemudian untuk penginputan di bagian sistem printout ini, di bagian bawahnya itu, kita menggunakan for loop. Dengan for loop itu dikeluarkan berupa custom, ini maksudnya customer, get ID, jadi kita akan membawakan ID-nya, kemudian ada mengeluarkan nama, get nama, mengambil namanya, kemudian ada get jumlah customer. Nah, kemudian jika di bagian datanya itu tidak ada data customer atau 0 dia, maka akan secara langsung teroutput tidak ada data. Kemudian selanjutnya akan masuk kepada metode selanjutnya menggunakan static void, yaitu tambah data customer. Di sini juga terdapat parameternya sama. Di sini menggunakan tipe data string, yaitu dengan variabel ID nama, kemudian integer dengan variabel jumlah customer. Nah, disinilah user akan menginputkan atau menambahkan data customer. Nah, di sini untuk penampilannya di konsol. Nah, kita masuk ke bagian sini. Jadi, user akan pertama menginputkan ID customer yang akan disimpan di bagian ID dengan menggunakan change next line. Nah, kemudian selanjutnya menggunakan user akan menginputkan nama customer, akan menyimpannya di bagian variabel nama. Kemudian untuk jumlah pesanan, karena kita hotel, jadi ketika menambahkan data customer, maka akan secara otomatis menambahkan berapa jumlah pesanan hotel atau kamar gitu yang user inginkan. Kemudian di sini ada input, next in. Nah, kemudian ini ada pengambilan dari kelas input output. Nah, ini dia. Kemudian kita akan masuk ke metode selanjutnya, yaitu hapus data. Seperti namanya, ini berfungsi untuk menghapus data customer. Jadi yang pertama kita lakukan adalah melakukan print data. Jadi akan terlihat data customer yang sudah tersedia di bagian sini. Kemudian untuk menghapusnya, user pertama akan menginputkan ID customer. Jadi setelah memprint data atau menampilkan data di bagian konsol, maka user akan melihat ID customer yang tersedia. Jadi tinggal menginputkan ID tersebut, kemudian akan terhapus gitu. Nah, penghapusannya menggunakan for. Kemudian juga akan dicek apakah data customer itu tersedia atau tidak. Jika tidak, maka akan di print data customer tidak ditemukan. Di sini juga ada pengambilan dari kelas input untuk kelola customer-nya. Kita selanjutnya akan pada bagian method update data customer. Di sini juga terdapat parameter. Kemudian update data customer juga akan memprint pada bagian data customer yang tersedia. Nah, di sini juga ada tipe datanya string dengan variabel ID, nama, kemudian integer, jumlah, dan juga bervariabel jumlah customer. Nah, ini untuk bagian output atau penampilan di bagian konsolnya, print di bagian konsol. Nah, sama seperti bagian hapus, di sini user akan menginputkan ID untuk melakukan update data.
Di sama, kemudian pesanan. Nah, kemudian sama juga seperti yang di bagian hapus, jika memang di bagian datanya tidak terdapat data customer atau masih kosong, maka akan di print data customer tidak ditemukan. Lakukan enter. Baik, itu mungkin untuk yang bagian data customer. Selanjutnya adalah bagian data room atau pada bagian ruangan yang tersedia. Nah, pada bagian ini terdapat konstruktor di mana kelas data room itu memiliki sama namanya dengan bagian metodenya yaitu data room. Kemudian di sini juga ada bagian inheritance di mana bagian di kelas data room akan melakukan extend atau inherit dari menu. Jadi dia akan mengambil dari superclass menu begitu. Kemudian di sini juga ada access modifier. Access modifiernya adalah private dan public. Jadi ada tipe data itu string, integer dengan berbagai variabel yang tersedia atau tertampil di layar ini. Baik, untuk bagian public data room ini akan terdapat panggilan yaitu set nama. Ada juga set harga dan juga ada untuk bagian ready atau tidaknya. Di sini juga ada terdapat menu set ready di mana ini inherit dari kelas menu. Nah, ini. Kemudian kita lanjut ke bagian bawahnya. Untuk bagian bawah ini berfungsi untuk bagian set ID-nya. Gitu. Kemudian selanjutnya adalah beberapa function yang tersedia. Return. Kemudian kita akan masuk bagian method yaitu print data room. Di sini juga ada parameter. Kemudian di sini ada sistem out print, dimana untuk menampilkan pada bagian konsol. Nah, di bagian ini yang pertama yang di print adalah bagian ID, kemudian nama, kemudian harga, dan juga ready atau tidaknya. Sama seperti sebelumnya, jika memang di bagian data itu kosong, maka tidak ada data. Kemudian di sini untuk mengetahui total room yang tersedia. Oke, selanjutnya itu adalah pada bagian metode tambah data room. Nah, di sini ada variabel harga, ready, nama, ID yang akan di print out mengenai untuk data room-nya. Nah, di sini user akan bisa menambahkan datanya. Ketika memesan sebuah ruangan, maka akan diperlukan ID room, nama ruangan, harga dari ruangan tersebut, kemudian status ready-nya berapa jumlah status ready dari room tersebut. Nah, kemudian itu akan disimpan pada bagian room, variable room, dengan objek itu data room. Dengan variabel ID, nama, harga, dan ready. Kemudian ini merupakan inheritance atau pengambilan dari bagian input-output pada bagian keluar room. Kemudian selanjutnya itu adalah bagian metode update data room. Nah, pada bagian ini, pada bagian update data ini akan di print juga terlebih dahulu. Kemudian setelah di print, maka user akan dapat menginputkan data room yang akan diedit. Kemudian akan bisa merubah nama room, kemudian harga, dan juga status dari ready-nya. Kemudian ada for loop untuk bagian ini. Baik, lanjut saja ke bagian metode selanjutnya itu hapus data. Bagian hapus data ini akan di print terlebih dahulu seperti yang sebelumnya. Kemudian akan sama menginputkan ID untuk menghapus data. Kemudian ada juga for loop, di mana dengan
jika ID yang tersedia itu sama dengan ID, maka mark sama dengan 1. Dengan room, fact room, remove atau hapus dari indeks. Kemudian break dan juga indeks plus plus. Dan juga sama seperti sebelumnya, ini akan jika data room-nya tidak tersedia, maka akan di print room tidak ditemukan. Baik, mungkin selanjutnya akan menjelaskan pada bagian inheritance untuk menunya. Menu. Nah, ini akan inherit pada data room. Yang pertama itu di bagian private static ready dengan juga private integer harga. Ini. Dan di sini tidak ada harga, jadi dia akan menginherit dari sini. Kemudian selanjutnya adalah pada bagian set ready, set harga, get harga dengan get ready. Jadi pada bagian ready dan harga itu akan diambil dari bagian menu. Ini dia set harga, set harga. Kemudian get ready dan set ready. Sini juga sama. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Puja. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi data pesanan. Yang pertama di sini, di sini kami menggunakan konstruktor yaitu data pesanan, di mana data pesanan ini sama dengan metode yang digunakan, yaitu data pesanan juga. Kemudian di sini terdapat private, 3 private, di mana ini adalah access modifier. Yaitu yang pertama ada access modifier string ID, nama, dan juga tipe ruangan. Kemudian yang kedua ada private integer jumlah ruangan, total bayar, dan harga ruangan. Yang ketiga ada private static integer yaitu tentang pendapatan. Kemudian di sini pada metode data pesanan terdapat beberapa parameter, yaitu ada parameter ID, nama, tipe ruangan, kemudian jumlah ruangan, total bayar, dan harga ruangan. Nah, kemudian di sini jadi di sini kami menggunakan beberapa set, yaitu ada setting ID, setting nama, kemudian setting tipe ruangan, ada set jumlah ruangan, kemudian ada set total bayar, set harga, dan set pendapat. Nah, fungsi dari set dan get ini, yaitu yang pertama ada set, yaitu untuk memasukkan data, kemudian get-nya untuk mengambil data. Kemudian lanjut kita pada bagian jadi di sini jadi selanjutnya kita akan masuk kepada metode yang selanjutnya, yaitu ada print data pesanan. Nah, di sini terdapat 2 parameter yaitu input dan output. Nah, kemudian di sini akan jadi di sini ada beberapa output yang akan dikeluarkan, yaitu yang pertama ada titel dari data pesanan. Kemudian ada yang kedua ada output data pesanan, itu berapa jumlah pesanan yang akan digunakan. Kemudian di sini ada output tabel, di mana di dalam tabel tersebut ada beberapa data, yaitu yang pertama ada ID, ada nama, tipe room, kemudian jumlah room, dan yang terakhir ada total bayar. Jadi di sini kami menggunakan looping, yaitu untuk mengeluarkan data dari pesanan. Kemudian selanjutnya pada metode tambah data pesanan.
sama dengan menggunakan parameter input dan change. Kemudian di sini ada variabel string dan juga menggunakan integer. Kemudian di sini ada output dari data pesanannya. Kemudian ada output tambah data pesanan. Kemudian di sini terdapat beberapa output juga, yaitu yang pertama ada ID pesanan, kemudian ada nama customer, kemudian ada tipe room, tipe ruangan, kemudian ada harga ruangan, dan yang terakhir ada jumlah ruangan yang akan dipesan. Nah, di sini terdapat total bayar, yaitu fungsinya untuk menghitung harga ruangan dan juga jumlah ruangan yang dipesan. Nah, kemudian dilanjutkan. Jadi di sini kami itu kita membuat data pesanan baru dengan berisikan ID, nama, tipe ruangan, jumlah ruangan, total bayar, dan juga harga ruangan. Kemudian di sini akan di-outputkan. Jadi di sini ada output, yaitu kembali. Nanti ketika kita menggunakan kembali ini, itu akan kembali pada program sebelumnya. Baik, jadi di sini kita menggunakan for loop, yaitu apabila ketika user menginputkan 0, maka user akan dibawa ke kelola pesanan sebelumnya. Lanjut ke metode selanjutnya, yaitu print out pesanan. Nah, di sini ada beberapa output, yaitu ada bill pembayaran, kemudian ada tabel, yaitu ada ID, nama, jumlah ruangan, total bayar, dan harga ruangan yang kita pesan. Nah, kemudian terdapat looping, yaitu dengan keluaran get ID dan get nama, dan juga get jumlah ruangan. Get jumlah ruangan, get total bayar, dan juga yang terakhir ada get harga ruangan. Nah, yang terakhir yaitu mengenai metode pendapatan. Nah, di sini terdapat integer, yaitu menggunakan integer pilihan. Dengan output pendapatan hotel hari ini adalah berapa, dengan ditambah dengan get pendapatan. Kemudian terdapat output kembali. Jadi di sini terdapat for loop, yaitu dengan kondisi jika user menginputkan angka 0, maka user akan dikembalikan pada data kelola pesanan. Namun apabila user tidak menginputkan angka 0, maka akan keluar perintah salah input perintah. Oke, lanjut ke bagian input dan output. Baik, di sini yaitu terdapat metode menu, di mana dengan integernya itu pilihan. Dan di sini terdapat beberapa output. Yang pertama, judul dari program yang dibuat. Kemudian ada output menu berikut untuk mengelola data. Itu yang pertama ada data pesanan, kemudian kedua ada data customer, ketiga ada data ruangan, keempat pendapatan hotel, yang kelima ada keluar. Di sini terdapat beberapa kondisi, yaitu yang pertama kondisi jika user menginputkan angka 1, maka user akan dibawa ke kelola pesanan. Kemudian jika user menginputkan angka 2, maka user akan dibawa ke kelola customer. Nah, jika user memilih angka 3, maka user akan dibawa ke kelola ruangan. Nah, jika user memilih angka 4, maka user akan dibawa ke pendapatan. Dan kemudian jika user memilih angka 5, maka user akan dibawa ke bagian exit atau keluar. Nah, jika user tidak menginputkan
angka, maka akan keluar perintah pilihan tidak tersedia. Lanjut ke metode kelola pesanan. Nah, di sini terdapat beberapa output juga, yaitu yang pertama ada judul, yaitu data pesanan. Kemudian ada pilih opsi untuk mengelola data pesanan. Kemudian di sini terdapat 3 pilihan, yaitu yang pertama ada lihat data pesanan, kemudian ada tambah data pesanan, kemudian yang ketiga ada kembali. Dan yang terakhir ada auto pilih. Nah, di sini juga ada kondisi, yaitu yang pertama, jika user memilih angka 1, menginputkan angka 1, maka user akan dibawa pada lihat data pesanan. Dan jika user menginputkan angka 2, maka user akan dibawa pada tambah data pesanan. Nah, yang ketiga, jika user memilih angka 3, maka user akan dibawa ke menu. Nah, jika user tidak menginputkan angka tersebut, maka akan muncul perintah yaitu pilihan tidak tersedia. Lalu user akan dibawa ke kelola pesanan. Selanjutnya ada metode lihat data pesanan. Nah, di sini kita menggunakan integer pilihan dengan print data pesanan, kemudian outputnya yaitu 0 kembali. Nah, di sini terdapat kondisi, yaitu jika seorang user menginputkan angka 0, maka ia akan kembali pada program kelola pesanan. Namun, jika user tidak menginputkan angka 0, maka user akan dibawa ke lihat data pesanan. Selanjutnya, ada metode kelola customer. Di sini sama, yaitu outputnya ada beberapa. Yang pertama, ada judul dari kelola customer, yaitu data customer. Kemudian ada output pilih opsi untuk mengelola data customer. Selanjutnya ada beberapa pilihan, yaitu yang pertama ada lihat data customer, kemudian 2 ada tambah data, kemudian 3 ada update data, yang keempat ada hapus data, dan yang kelima ada kembali. Nah, di sini juga terdapat beberapa kondisi, yaitu yang pertama jika user menginputkan angka 1, maka user akan dibawa ke lihat data customer. Kemudian yang kedua, jika user menginputkan angka 2, maka user akan dibawa ke tambah data customer. Jika user memilih angka 3, maka user akan dibawa ke update data customer. Jika user menginput angka 4, user akan dibawa ke hapus data customer. Nah, jika user memilih angka 5, maka user akan dibawa ke menu. Nah, jika user tidak menginputkan kelima angka tersebut, maka akan muncul perintah yaitu pilihan tidak tersedia. Oke, di sini terdapat metode lihat data customer. Nah, di sini terdapat kondisi juga. Jika user menginputkan angka 0, maka user akan dibawa ke kelola customer. Namun, jika user tidak menginputkan angka 0, maka user akan dibawa ke lihat data customer. Nah, selanjutnya ada pendapatan. Nah, di sini terdapat beberapa output, yaitu yang pertama ada judul, kemudian ada pendapatan saat ini, kemudian yang terakhir ada 0 atau kembali. Ini terdapat kondisi juga sama seperti sebelumnya, yaitu jika user mengklik angka 0, maka jika user menginputkan angka 0, maka user akan kembali ke menu. Jika user tidak menginputkan angka 0, maka akan muncul perintah pilihan tidak tersedia. Lanjut pada metode kelola room.
Nah, di sini terdapat beberapa output juga, yaitu ada judul, kemudian pilih opsi untuk mengelola data room. Kemudian di sini terdapat 5 pilihan, yaitu yang pertama ada lihat data, tambah data, update data, hapus data, dan kembali. Nah, di sini terdapat 6 kondisi, yaitu yang pertama, jika user menginputkan angka 1, user akan dibawa ke lihat data ruangan. Jika user memilih angka 2, user akan dibawa ke kelas data ruangan, kemudian pada tambah data ruangan. Jika user memilih angka 3, user akan dibawa ke kelas data ruangan, kemudian pada bagian update data ruangan. Jika user menginputkan angka 4, user akan dibawa ke kelas data ruangan pada bagian hapus data ruangan. Dan jika user memilih angka 5, maka user akan dibawa ke menu. Dan terakhir, jika user tidak menginputkan kelima angka tersebut, maka akan muncul perintah pilihan tidak tersedia. Lanjut, yang terakhir ada metode lihat data room. Nah, di sini terdapat output, yaitu 0 atau kembali, kemudian inputan yang dimasukkan. Nah, di sini ada kondisi di mana jika seorang user menginputkan angka 0, maka user akan dibawa ke kelola ruangan. Nah, jika user tidak menginputkan angka 0, maka user akan dibawa ke lihat data ruangan. Sekian yang dapat saya presentasikan, selanjutnya akan dipresentasikan oleh Baik, selanjutnya adalah kita run gitu programnya. Mungkin yang pertama kita akan melihat dari main programnya. Kita akan run di bagian main program. Nah, di bagian main program ini ada kelas yaitu main program, dengan ada method atau static void-nya itu main. Nah, di sini ada untuk bagian input, yaitu scanner inputnya yaitu input dan change. Kemudian untuk input outputnya pada bagian menu. Oke, kita coba run. Mungkin konsolnya akan saya perlebar sedikit. Oke, di sini ada tampilan awal dari pada bagian input output. Scroll ke atas. Nah, ini pada bagian ini, kemudian kita bisa melakukan pilihan. Nah, yang pertama kita akan input data ruangan terlebih dahulu. Kita pilih 3. Ini dia data ruangan. Data ruangan itu di bagian nih, kelola room. Nah, di sini ada beberapa opsi kita yang akan melakukan tambah data ruangan. Data room 2. Bentar. Nah, untuk ID-nya misalkan kita pakai 101, untuk namanya luxury. Kemudian untuk harganya misalkan 500.000, 1, 2, 3. Enter. Kemudian untuk stok ready kamarnya misalkan 5. Oke, sudah masuk. Jika ingin melihatnya, kita bisa klik 1 untuk lihat data ruangan. Ini dia dengan ID 01 dengan tipe room luxury, harganya 500.000 dengan ready-nya adalah 5. Total ruangan yang ready adalah 5. Kita bisa input angka 0 untuk kembali. Ini kita akan dibawa kembali ke data room. Kita bisa kembali lagi 5. Selanjutnya kita akan memilih pada bagian data customer. Kita input customer terlebih dahulu. Sini ada beberapa opsi. Nah, kita bisa memilih 2 untuk menambahkan. Kita masukkan ID user, misalkan 0 ke 1, kemudian nama user, Bayu. Kemudian Bayu memesan berapa jumlah kamar, misalkan 2. Nah, sudah masuk, kita bisa lihat di bagian nomor 1, lihat data customer. Ini dia dengan ID, dengan namanya Bayu, jumlah pesanannya adalah 2. Saya input, kita keluar. Kita juga 5 kembali. Baik, untuk bagian data room, data customer sudah, kita akan melakukan pemesanan. Jadi kita klik 1. Nah, di sini kita bisa menginputkan 2 tambah data pesanan. Nah, ID pesanannya misalkan 001. Karena pesanan kan bisa saja banyak. Nama customernya Bayu.
Nah, akan terlihat di sini. Kita akan menginputkan tipe roomnya, yaitu luxury. Harga ruangannya itu 500.000. 1, 2, 3. Jumlah ruangannya kita ambil 2. Nah, bisa terlihat ID 001 nama Bayu, jumlah ruangannya 2, total bayarnya 1 juta. Harga ruangannya adalah 500.000 satuannya. Kita bisa klik 0 untuk kembali. 3 untuk kembali, kita kembali ke bagian menu awal. Kemudian selanjutnya adalah kita pilih 4 untuk pendapatan hotel. Nah, bisa dilihat bahwa tadi hasilnya itu adalah 1 juta pendapatannya. Oke, kemudian kita coba untuk melakukan edit di beberapa bagian. Baik, coba kita melakukan pada bagian customer terlebih dahulu. Kita mengupdate. Baik, update kita menginputkan untuk ID-nya 01. Nah, nama customer-nya kita update misalkan Bayu Ananta. Oke, kita enter. Ini jumlah pesanannya tadi 2, sekarang kita naikkan 3. Oke, sudah diupdate. Kita bisa melihatnya dengan klik 1, lihat data customer. Nah, Bayu Ananta, pesanan 3. Oke. Kemudian kita coba kembali, kita update lagi di bagian room atau ruangan. Kita 3, update data ruangan. Nah, di sini untuk update data, kita masukkan ID. Nama ruangannya misalkan Luxurious. Harganya kita naikkan 750, 1, 2, 3. Ready-nya 7. Kita coba lihat 1 untuk data room. Nah, ready-nya akan bertambah dia. 12 tadi adalah 5. Oke, kita 0, kita kembali. Kemudian kita kembali ke menu. Kemudian untuk data pesanan. Ke 1. Kita lihat data pesanan dulu. Nah, ini dia untuk tadi. Coba kita melakukan pesanan lain. Kita 2, kita tambah. ID pesanan 02. Namanya Bayu Ananta. Tipe room Luxurious. Harganya 75, 1, 2, 3. Kita jumlah ruangannya 5. Nah, bisa lihat 5. Harga 150.000. Kita jadi bayar 3.750.000. Kita 0. Kita kembali ke menu utama. 3. Nah, kita 4. Pendapatan hotelnya adalah 3.550.000. Jadi masih ada beberapa bug di mana mungkin yang pertama adalah pada bagian pendapatan hotel itu tidak ditambah dengan transaksi sebelumnya. Baik, mungkin itu saja dari bagian sistem informasi hotel, di mana sudah terdapat beberapa hal, yaitu yang pertama misalkan sudah dibuat melalui Eclipse, kemudian sudah terdapat kelas dan juga intents, ada constructor juga, package dan juga ada access modifier, itu public dan private, kemudian method dan functionnya, serta prosedur sudah terdapat juga, instant method dan juga static method sudah ada, ini static void dan juga ada public void. Kemudian inheritance sudah ada tadi di bagian data room. Ini ada inheritance, extend ke menu. Kemudian untuk polymorphism tidak ada. Baik, mungkin itu saja dari bagian sistem informasi hotel. Selanjutnya. Baik, sekian dari presentasi kami. Apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.